Skotlandia. Nah, ini ada bahannya adalah saya menggunakan 250 gram tepung double zero. Lalu garamnya saya menggunakan 5 gram, margarinnya 20 gram atau butter, dan terakhir ini ada coarse fat sebanyak 125 gram yang dipotong dadu, dan air. Airnya saya menggunakan kurang lebih adalah 150 gram. Cara membuatnya, masukkan tepung terigu double zero, garam dan margarin. Lalu aduk. Setelah itu masukkan air kurang lebih 100 gram terlebih dahulu. Tambahkan sebagian air lagi. Diaduk sampai merata. Nah, hanya sebatas menyatu saja. Masukkan coarse fat yang telah dipotong dadu-dadu. Kalau bisa, butter atau coarse fatnya dimasukkan di dalam chiller terlebih dahulu. Nah, adonan diaduk hingga menyatu. Setelah itu masuk dalam chiller. Oke, adonannya saya sambil masukkan ke dalam butternya masuk ke dalam adonan sampai seperti ini aja. Sudah cukup. Jadi ada bagian butter, ada bagian adonan, itu sudah tercampur, dan adonan kita istirahatkan di dalam lemari pendingin atau chiller kurang lebih sekitar 1 jam. Yap, adonannya kita masukkan ke dalam plastik. Jadi ini biar tujuannya tidak kering ya. Pipihkan dan dilipat. Ya, disimpan kurang lebih 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai. Kita dusting dulu. Ini adonan Skotlandia. Ya, metode Skotlandia. Ini adonannya. Jadi antara margarin atau butter sheetnya udah ada di dalamnya. Ada potong kotak-kotak tadi. Ini saya berikan tepung terlebih dahulu. Nah, kalau ini bisa langsung aja dipipihkan karena sudah ada isi butter di dalamnya. Jadi butter sama adonannya sudah nyampur, cuma tidak merata. Proses kalisnya ada di sini. Ini ada butternya kalau bisa dilihat, atau coarse fatnya ada di situ, ya, dan tidak rata. Makanya di proses ini kita bikin dia lebih kalis adonannya. Saya menggunakan kurang lebih sekitar setengah senti. Oke, baru saya lipat double. Ini kalau bisa dibuat lebih persegi agar hasilnya nanti lebih presisi. Dan dilipat lagi. Setelah itu adonan diistirahatkan kembali. Skotlandia, nah adonan yang dengan metode Skotlandia ini sama. Tadi kan sudah dilipat. Oke, dilipat double ya. Tuh. Dia lebih terkesan menyatu karena adonannya sedikit lebih lunak. Oke, dipipihkan lagi sama kayak tadi dari tengah. Ya, tengah ke depan, tengah ke bawah. Cukup lentur adonannya, tidak menyusahkan saat dibuat. Prosesnya juga gampang. Kita lihat bagian pastry margarinnya yang di luar terbanyak yang mana, itu akan kita masukkan ke dalam. Nah, ini bagian yang agak basah. Di sini ada enggak? Kalau di sini nggak ada, berarti ini bagian luarnya. Ini bagian dalamnya.
Oke, kita pipihkan sekali lagi, lipat, double kembali. Ini double yang kedua. Yap, cantik sekali seperti ini. Tidak ada yang bocor juga, walaupun adonan tadi butternya dipotong dadu-dadu dan dicampur di adonan tersebut. Oke, kita masukkan lagi ke dalam plastiknya. Diistirahatkan kembali. Untuk yang Skotlandia sedikit ini lebih lengket karena memang butternya ada di mana-mana. Jadi yang dipotong dadu-dadu tadi ya, tuh. Masih bagus tapi tidak ada retak, robek, lengket dan lain sebagainya. Tekan dulu perlahan. Oke. Nah, ini cara yang paling bagus biar tidak pecah adonannya. Balik sedikit untuk meratakan saja. Cakep. Oke. Kalau misalnya dirasa sudah cukup lengket, tambahkan lagi karena untuk yang Skotlandia ini menurut saya cenderung lebih agak hati-hati, walaupun caranya simpel, tinggal cemplang-cemplung aja. Asalkan adonannya sudah merasa bagus, aman insya Allah. Dan ini sangat mudah dibuatnya. Ini bagus, rata, tidak ada masalah. Ini juga sama, rata, tidak ada masalah. Bagiannya juga halus. Nah, bagian yang ini agak sedikit lengket, saya taruh di dalam aja. Oke, ini sama-sama lipatan terakhir, dibuang dulu terigunya yang masih menempel. Cari kuas yang halus. Lipatannya single, 1 dan 2. Cantik, rata dan halus. Ini kita simpan lagi. Kita menipiskan atau memipihkannya sampai ukuran 3 mili. Seperti biasa, dusting dulu karena ini adonan yang Skotlandia atau apa ya, metode Skotlandia ini cenderung lebih lembek atau lebih lunak. Jadi ini aku kasih lebih banyak dustingnya. Tapi pipihkan dahulu. Ini udah lipatan terakhir tadi. Ini sudah mulai kita bikin proses. Kita akan membuat yang paling simpel, itu adalah cheese stick. Nah, jadi bisa dicoba. Ini kita lawan dulu arus. Jadi aku ambil di batas lipatannya agak segi panjang. Nanti kita tinggal potong-potong seperti ini. Itu lebih mempermudah. Nah, ini dipipihkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Yap, kita ukur kurang lebih ada 3 mili. Boleh dilihatin lebih dekat lagi. Yap. Kalau sudah seperti itu, karena kita bikinnya adalah cheese stick. Nah, atau elastik daya balik. Ini sedikit saya panjangin. Oke. Jadi jangan takut kalau cuma punya rolling pin sekecil ini, tetap bisa membuat sepanjang ini. Tuh. Sampai mentoknya rolling pinnya aja udah oke banget. Oke. Dan pause dulu. Ini di trimming dulu. Kita potong menggunakan pisau yang tajam. Oke. Sini satu lagi.
untuk bagian yang panjang kita bisa menggunakan rolling cutter untuk membuang bagian ujung yang tidak terbuka ya. Jadi biar laminasinya lebih kelihatan. Oke. Terus satu sisi lagi di bagian bawahnya. Jadi biar mekarnya tidak tertahan. Oke, kita buang. Habis itu kita bisa poles dulu dengan kita poles dulu dengan telur. Oke, di sini lihat deh lapisannya. Walaupun ini Skotlandia dicampur, tapi lapisannya atau layernya tetap cantik sekali. Oke, yuk kita lanjutkan dengan mengoleskan dahulu telurnya. Jadi telur dengan garam saja sedikit dioles. Aku ambil sebagian dulu karena separuhnya akan kita kita untir. Saya batasin garisnya di garis tengah. Kita tambahkan dengan keju cheddar. Nah, di sini saya menggunakan keju dari Emina Cheese. Sesuai selera. Yang gede-gede gini singkirkan. Oke, diratakan dahulu dan ditaburkan dengan gula pasir. Oke, bagusnya ditekan-tekan dahulu ya. Kalau itu sudah cuci tangan juga nggak apa-apa ya. Oke, terus lanjut paket. Kita potong-potong seperti ini. Kalau nggak punya ini, gampang. Kita potong-potong seperti ini. Disusun di loyang, disusun di loyang. Sampai habis. Satu bagian lagi kita oles dengan cream cheese. Taburkan gula pasir sedikit saja. Nah, untuk menambah kuat rasa kejunya, kita tambahkan juga keju cheddarnya. Lalu dipotong, sama seperti tadi, bedanya adalah di bagian ini. Diuntir sedikit. Isinya di dalam saja. Tuh. Masuk deh, kita taruh serong seperti ini. Apakah bedanya? Nanti kita akan lihat dan cobain langsung hasilnya. Jadi biar isinya nggak gosong, saya taruh di bagian dalam, susun. Seterusnya sampai selesai. Satu lagi, modelnya kita balik, arah baliknya. Jadi isinya ada di luar ya. Nih. Ingat bagian luarnya jangan sampai kepegang atau kena. Jadi biar dia nanti tetap bisa kebuka atau merekah sempurna. Yang kita pegang adalah bagian ujung-ujungnya saja. Salah. Ya, ini bagian kombinasi lah, anggap aja ya. Oke, untuk yang di luar kita tambahkan telur atau egg wash.
tipis-tipis saja, jangan sampai kena di bagian layeringnya, nanti jadi nggak bagus atau rapat. Seperti ini saja, nih bagian yang gini aja. Jadi jangan sampai kena bagian layeringnya atau layernya, jadi nggak bagus. Oke, bisa ditambahkan dengan tambahan gula pasir lagi atau tidak. Tuh. Dan siap di oven. Oke, ini kita oven dulu. Suhu oven mulai dari 200 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius. Kita menggunakan waktu 10 menit dahulu. Standby di 200 derajat Celcius aja ya. Oke, Skotlandia method atau metode Skotlandia dengan butter yang di kotak-kotak atau dedadu tetap bisa menghasilkan layering yang cantik. Di sebelah sana juga sudah mulai mengembang, cantik sekali. Kita tinggal tunggu nanti hasilnya. Wow, ini setelah 4 menit dari 10 menit ya, ini baru 4 menit udah segede gini, berarti metode Skotlandia ini layak juga untuk kita coba. Ini keren banget. Dan ini paling mudah di antara semua metode lainnya. Oke, kita lihat hasilnya. Wow, keren sekali. Dan ini gulanya langsung caramelize. Ini saking ngembangnya, ini tuh tadinya kan diri sampai jadi tidur gini, dan ini lihat layernya sampai seperti ini gedenya. Berarti ini, wow, ini keren banget sih. Layernya sampai segini gedenya. Jadi kalau buat zupa sup ini keren banget sih. Tuh, ini ngembangnya sampai benar-benar sempurna gini. Ini juga sampai ngembangnya segede gini. Nanti kita bisa bakar 2 kali untuk dapetin apa? Renyah sampai ke dalam. Jadi kalau buat yang dikasih cream cheese dia agak gelap ya. Sedikit lebih gelap tuh, seram. Agak pahit nih mungkin. Nanti kita pakai yang di dalam aja isinya, jadi lebih bagus. Lebih aman. Nanti ini kita bakar lagi dengan suhu lebih rendah, hanya sebatas untuk ngeringin aja sih. Keren. Skotlandia method. Keren banget. Menggunakan oven tangring, jadi kalau yang bilang, oh nggak punya oven nggak bisa bikin, kata siapa? Tuh, tetap cantik ya. Jadi bisa pakai oven tangring di bawah dulu, terus pindahin ke atas kalau sudah ada pengembangan. Di atas akan dapat api atasnya. Jadi warna akan cantik kayak gini. Otomatis pembakaran lebih lama dengan suhu kompor kurang lebih sekitar 190 sampai 200 derajat Celcius, apinya segini. Tuh, standby sedang agak besar. Memang panas banget sih dirasanya. Dan kalau bisa kompornya agak berjarak ya, nanti kalau kompornya kotor pasti cepat gosong. Itu tips dari saya, selamat mencoba.